para salaf dahulu, mereka memiliki perhatian besar terhadap mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya datang riwayat-riwayat bagaimana perhatian mereka, keseriusan mereka dalam pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Husain yang dikenal dengan Zainal Abidin, ya, beliau pernah berkata, ini anaknya Husain bin Abi Talib, Ali bin Husain. Beliau berkata, "Kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surata minal Qur'an." Kami dahulu, dan dia adalah seorang tabi'in, kami dahulu para tabi'in, kami diajari tentang peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghazinya maupun sarayanya. Kalau maghazi adalah peperangan yang Nabi ikut serta, kalau saraya adalah pasukan-pasukan yang diutus oleh Nabi untuk berperang dan Nabi tidak ikut, dan biasanya jumlahnya lebih kecil. Kami dipelajari tentang peperangan-peperangan Nabi SAW, sebagaimana kami diajari tentang surat dari Al-Quran. Ini dalil bahwasanya mereka benar-benar mempelajari sirah Nabi dengan serius. Sebagaimana mereka diajari mempelajari surat dari Al-Quran, mereka juga diajari tentang maghazi dan saraya Nabi SAW. Kemudian juga Imam Az-Zuhri, yang juga seorang tabi'in, beliau berkata, fi ilmil maghazi ilmul akhirati wa dunya. Dalam sirah Nabi SAW ada ilmu tentang akhirat dan juga tentang dunia. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata juga tentang perhatian terhadap sirah, kata beliau, ra'aitul isyighala bil fiqhi wa sama'il hadith la yakadu yakfi fi salahil qalb. Kata beliau, aku memandang bahwasanya sibuk mempelajari fikih dan mendengar hadis-hadis Nabi, ya, tentang masalah-masalah hukum, itu sepertinya tidak cukup untuk memperbaiki hati. Illa an yumzaja bir raqa'iq wan nazar fi siyari salafis salihin. Kecuali dicampur, disertakan dengan mempelajari tentang masalah-masalah hati, masalah zuhud dan raqa'iq, dan juga mempelajari sirah perjalanan orang-orang terdahulu, para salaf yang salihin. Jadi perlu, kata beliau, tidak cukup kita mempelajari fikih saja, ya. Kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengan ahkam. Hal itu kurang untuk memperbaiki hati seorang. Seorang perlu untuk mencampurkannya dengan pelajari zuhud, tentang raqa'iq, tentang akhirat, dan juga perlu untuk mencampurkannya dengan mempelajari sirah para salaf terdahulu. Ibnul Jauzi juga berkata, wa aslul usuli al-ilmu. Perkara yang paling pokok adalah ilmu. Wa anfa'ul ulumi an-nadharu fi siyari Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Dan ilmu yang paling bermanfaat, kata Ibnu Jauzi, adalah memperhatikan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mempelajari sirah, jangankan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari sirah para orang-orang salaf terdahulu. Misalnya kita buka kitab Syiar A'lam Nubala karangan Az-Zahabi yang bercerita tentang para imam, para ulama, demikian juga para sahabat, ya, kita akan tahu bagaimana hebatnya mereka dalam beribadah, bagaimana tulusnya mereka dalam berdakwah, bagaimana sabarnya mereka menghadapi, ya, cobaan-cobaan kehidupan dunia, bagaimana zuhudnya mereka terhadap dunia. Tatkala kita membaca sirah-sirah mereka tersebut, kita akan tahu diri bahwasanya kita ini masih jauh dari mereka. Dan kita tidak akan ujub. Ya, karena sebagian orang baru bisa apa sedikit, berhasil dakwah sedikit, terkadang sudah ujub, baru bersedekah sedikit sudah ujub, ya. Merasa hebat, merasa bangga. Tapi kalau mereka baca bagaimana para ulama terdahulu, perjuangan mereka, hidup mereka, ya, maka mereka sadar bahwasanya kita sadar kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Kemudian kita akan terpacu dengan membaca sejarah mereka, kita terpacu. Nanti kalau kita belajar sirah Nabi, kita lihat bagaimana para sahabat, bagaimana Nabi SAW, kita terpacu untuk beramal soleh. Kita sadar bahwasanya kehidupan ini cuma sementara. Ya, membantu kita untuk meyakini hal tersebut. Kalau kita ngomong dunia sementara, banyak yang bisa ngomong. Tapi bagaimana kita memasukkan keyakinan tersebut bahwasanya dunia itu sementara dalam hati kita? Di antara yang membantu hal ini adalah kita mempelajari sirah perjalanan para ulama, terlebih lagi perjalanan para sahabat, terlebih lagi perjalanan
kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya para salaf dahulu mereka membuat kajian khusus tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubaidillah bin Utbah rahimahullah pernah mensifati majelis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Wa laqad kunna nahdhuru 'indahu fayuhaddithuna al-'ashiyata kullaha fil maghazi." Kami pernah hadir di majelis Ibnu Abbas, dia menyampaikan satu sore penuh tentang masalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang peperangan Nabi, perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalil bahwasanya para salaf dahulu mengkhususkan kajian tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang kita pun demikian, kita berusaha mengkhususkan waktu kita untuk belajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah seorang yang paling sempurna, yang paling mulia, ya, dan diakui oleh musuh, ya, diakui oleh orang kafir bahwasanya ini adalah sosok yang paling luar biasa. Oleh karenanya Michael H. Hart dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah, dia menjadikan Rasulullah SAW sebagai nomor apa? Nomor satu. Ya. Dia akui pengaruh Nabi luar biasa. Kita tidak berbicara tentang pengaruh seorang yang dari anak pangeran atau anak raja dari peradaban yang maju. Berbicara tentang Muhammad SAW yang muncul di Jazirah Arab, yang gersang, yang jauh dari peradaban, yang jauh dari kemodernisasi, ya, ternyata pengaruhnya luar biasa terhadap dunia ini. Dan itu tentunya tidak wajar, ya, tidak mungkin, ya, kecuali karena ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terjadi itu semuanya. Kita belajari tentang seorang yang hebat, yang pernah mencapai tingkatan yang sangat tinggi. Yang waktu itu Jibril pun tidak menemani Nabi. Nabi sendiri ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala Mi'raj. Saking begitu dekatnya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu? Kata Nabi SAW, "Nurun anna arahu." Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya. Tapi Nabi telah mencapai tempat yang tinggi sekali, ya, yang tidak pernah dicapai oleh siapapun, sehingga beliau sangat dekat dengan Rabb beliau, ya, alaihi salatu wassalam. Baik, hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya kalau kita belajar tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati bahwasanya sirah Nabi ini suatu mukjizat tersendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan terjadinya sirah Nabi dengan rangkaian cerita yang sangat indah, yang syarat dengan berbagai macam faedah. Setiap rangkaian dari cerita-cerita tersebut seluruhnya syarat dengan faedah. Oleh karenanya sebagian ulama seperti Ibnu Hazm rahimahullahu taala menganggap bahwasanya sirah Nabi itu adalah mukjizat tersendiri. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW punya banyak mukjizat, ya. Isra Mi'raj mukjizat sendiri, air keluar dari tangan beliau mukjizat, ya. Dan banyak sekali Al-Qur'an juga mukjizat, dan banyak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sirah itu sendiri adalah mukjizat tersendiri. Karena Ibnu Hazm berkata, "Fa inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadhi tasdiqahu daruratan wa tashhadu lahu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan. Falau lam takun lahu mu'jizatun ghairu siratihi lakafa." Kata Ibn Hazm, sungguhnya sirah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang mentadaburnya, benar-benar perhatikan, bukannya sekedar membaca seperti baca cerita, enggak, mentadaburnya artinya benar-benar dipelajari dengan baik, serius mempelajarinya, mengambil faedah dari cerita-cerita tersebut. Bagi siapa yang mentadaburinya, maka pasti mengharuskan dia untuk membenarkan Muhammad SAW. Artinya dia berkata kalau seorang kafir, non-muslim, baca sirah Nabi, tapi dengan serius, dengan perhatian, pasti dia masuk Islam. Pasti dia masuk Islam. Ya. Karena sirah ini membuktikan bahwasanya beliau benar-benar seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir kata beliau, "Falau lam takun lahu mu'jizatan, falau lam takun lahu mu'jizatun ghairu siratihi sallallahu alaihi wasallam lakafa." Seandainya Nabi SAW tidak punya mukjizat selain sirah Nabi, sudah cukup. Sudah cukup membuktikan bahwasanya dia seorang apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Inilah kita akan pelajari sirah seorang yang sangat hebat, yang beliau pernah berkata, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar. Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Pemimpin, kita tidak berbicara tentang sirah orang sembarangan, orang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah, yang pernah berjalan di atas muka bumi, yang padanya terkumpul berbagai macam kesempurnaan. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak keistimewaan, tidak dimiliki oleh sirah perjalanan orang-orang yang lain. Di antaranya, ya, sirah Nabi adalah sirahnya otentik. Bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Validitasnya bisa diperhatikan, bisa dibuktikan. Otentiknya bisa dibuktikan. Kenapa? Karena sirah Nabi SAW ini diriwayatkan dengan sanad. Bukan katanya dan katanya. Diriwayatkan dengan sanad. Dan ini hampir tidak kita temukan ya dalam sirah orang-orang yang lain. Bahkan sirah para anbiya yang lain pun ya diragukan sanadnya sekarang. Ya. Antum mau belajar tentang sirah Nabi Musa, mau baca di mana? Taurat, sanadnya sudah tidak ada. Antum ingin pelajari tentang sirah Nabi Isa, sanadnya mana? Tidak ada. Injil bermacam-macam. Mana yang bisa diketahui Injil sahih sama Injil dhaif? Tidak ada. Susah ya. Tapi sirah Nabi ada sanadnya, an fulan diperiksa oleh para ulama tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga keotentikannya, keabsahannya bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini adalah syarat utama untuk meyakini tentang kebenaran sirah tersebut. Sekarang kalau kita bicara tentang sirah perjalanan sebagian orang-orang soleh seperti sekarang kalau kita bicara sederhana, contoh Sunan Kalijaga. Sebutkan dalam cerita, kita bilang konon. Akhirnya bilang apa? Konon. Konon dia bertapa, beliau, semoga Allah merahmatinya, beliau bertapa di pinggir apa? Sungai, kemudian tidak makan, tidak minum, tidak sholat. Kemudian diliputi oleh berbagai macam tanah, kemudian akhirnya jadi wali. Kita bilang sebutkan sanadnya itu bahwa Sunan Kalijaga demikian. Saya tidak pernah membenarkan cerita tersebut karena tidak ada sanadnya. Bagaimana saya bisa benarkan cerita tersebut? Sebutkan sammulana rijalakum, sebutkan sanadnya. Kalau ada yang menyebutkan an Paimen, an Juminten, an Paijo, an Agus misalnya, oke lah. Tapi Paimen, Juminten, Agus ya, Tukiyam ini semua biografinya mana? Tidak semua ada sanad berarti harus benar. Tidak. Sama saya katakan Islam Jamaah gitu. Kita punya sanad. Sanad periksa dulu sanadnya sahih atau dhaif. Bukankah dalam sanad-sanad ada perawi yang Murji'ah, ada perawi yang Khawarij, ada perawi yang Mu'tazilah, ada perawi Syiah, macam-macam. Memang orang punya sanad langsung benar? Enggak, harus diperiksa dulu. Nah, sirah siapa yang diriwayatkan dengan sanad? Lengkap, sirah Nabi Muhammad SAW saja. Yang lain tidak jelas. Yang lain tidak jelas. Kalau hanya katanya dan katanya, saya juga bisa bilang katanya.
Katanya kakek saya dulu bisa terbang. Mana sanadnya? Katanya, konon ya. Orang bisa ngaku-ngaku ya. Oleh karenanya para hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sirah Nabi SAW di antara keistimewaannya, dia diriwayatkan dengan sanad yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Bisa dicek tentang autentiknya. Ini yang pertama. Keistimewaan berikutnya yang dimiliki oleh sirah Nabi SAW, sirah Nabi SAW lengkap. Oleh karenanya kita kalau beli buku-buku sirah tebal-tebal ya. Bahkan yang diceritakan bukan cuma sirah Nabi, bahkan sebelum Nabi lahir sudah diceritakan. Menjelang kelahirannya, sampai lahirnya, sampai meninggalnya Nabi SAW. Luar biasa, sirahnya sangat lengkap. Dan itu tidak kita dapati pada sirah Nabi-Nabi yang lain. Yang sampai kepada kita tidak lengkap. Atau bicara tentang sirah Nabi Sulaiman alaihissalam sudah tidak ada sekarang. Antum ingin bicara tentang sirah Nabi Musa alaihissalam, ya kita cuma dapat dalam Al-Quran. Di Taurat pun antum cari perjanjian lama juga tidak lengkap. Perjalanan cuma sepotong-sepotong. Ya. Antum bicara tentang sirah Nabi Isa pun ya tidak tahu remajanya kayak apa. Ya. Atau udah besar berdakwah kemudian disalib, katanya begitu kan. Jadi tidak lengkap. Seluruh nabi-nabi sirahnya tidak ada yang lengkap. Yang lengkap cuma sirah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal sampai akhir secara detail dijelaskan, tahun demi tahun, kejadian demi kejadian. Ya. Dan itu di antara keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kalau kita berbicara tentang sirah-sirah Nabi yang lain tadi saya sebutkan bahwasanya tidak lengkap. Kemudian yang terakhir di antara keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh aspek kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan. Seluruh rangkaian kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh, semuanya. Setiap kegiatan Nabi adalah apa? Teladan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam segala hal. Nabi adalah teladan dalam segala hal. Oleh karenanya Allah bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam surat Al-Hijr, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, demi kehidupanmu, kata Ibnu Abbas, wa hayatika, demi kehidupanmu wahai Muhammad, demi umurmu wahai Muhammad, innahum la fi sakratihim ya'mahun. Sungguhnya mereka kaum Nabi Lut sedang mabuk kepayang. Mereka di puncak syahwat, ingin melakukan praktek homoseksual. Ayat ini dalam Al-Quran, Allah berbicara tentang kisah Nabi Lut alaihissalam yang didatangi oleh kaumnya, ya. Kemudian minta agar tamu-tamu yang tampan-tampan tersebut diserahkan kepada mereka untuk mereka gauli. Ya. Setelah Allah berbicara tentang Nabi Lut, di tengah cerita Allah bersumpah dengan Nabi Muhammad SAW. La amruka, demi umur wahai Muhammad, demi kehidupan wahai Muhammad. Harusnya Allah bersumpah dengan Nabi Lut. Tetapi Allah tidak pernah bersumpah dengan kehidupan nabi-nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah bersumpah dengan kehidupan Rasulullah SAW? Di antaranya karena kehidupan Nabi seluruhnya adalah teladan. Waktu demi waktu adalah teladan. Semua yang dilalui oleh Nabi adalah teladan. Ada faedahnya, ada sunnahnya. Makanya saya bilang tadi, Allah mentakdirkan rangkaian cerita Nabi ini luar biasa. Sampai kata Ibnu Jauzi tadi, barang siapa yang mentadaburinya pasti masuk Islam. Karena dibuat dengan rangkaian yang luar biasa, syarat dengan faedah. Dan Nabi SAW kalau kita perhatikan, dia teladan dalam segala hal. Teladan dalam segala hal. Ya. Sebagai kepala negara, beliau adalah teladan. Sebagai suami, beliau adalah teladan. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya adalah aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Panglima perang, beliau adalah teladan. Masalah keberanian, beliau yang paling teladan. Atau nanti baca sirahnya bagaimana. Sampai Ali bin Abi Thalib yang terkenal sangat pemberani. Beliau mengatakan, kunna idhah marral ba'su
Walaqiyal qaumul qauma ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Ali bin Abi Thalib, kita yang bicara bukan orang pengecut, orang sangat pemberani, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami kalau sudah dalam peperangan dan perang sudah memanas, sudah luar biasa peperangan, sudah bercampur baur, kami berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ngomong Ali bin Abi Thalib. Kalau kondisi sangat genting dalam peperangan, kami berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah tua waktu berperang, mungkin umur 50 lebih, mungkin 60-an. Ya. Menunjukkan bagaimana keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu dalam perang Hunain, waktu para sahabat di awal kalah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaytum mudbirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menolong kalian dalam banyak peperangan. Dan tatkala perang Hunain, idz a'jabatkum kathratukum, tatkala kalian takjub dengan jumlah kalian yang banyak. Sampai ada yang berkata, ya, lan nuglabal yaum min qillah, kita tidak akan kalah hari ini karena jumlah kita banyak. Nabi waktu mendengar perkataan tersebut, Nabi merasa berat. Dan benar, di awal peperangan karena mereka ditimpa ujub, akhirnya mereka kalah. Kata Allah, "Tsumma wallaytum mudbirin." Kemudian kalian kabur, kata Allah Subhanahu. Semua kabur. Nabi yang maju ke depan. Nabi dengan tunggangannya maju ke depan, sendirian Nabi maju di tengah mungkin hujan anak panah dan yang lainnya. Nabi berkata, "Ana nabiyyun la kadzib. Ana ibnu Abdul Muttalib." Aku adalah seorang nabi dan aku tidak pendusta, dan aku adalah cucunya Abdul Muttalib. Maju ke depan. Semua sahabat mundur. Jadi kalau kita bicara tentang keberanian, Nabi teladan dalam segala hal. Sebagai kepala negara, teladan. Sebagai suami, teladan. Sebagai praktisi poligami juga apa? Teladan. Sebagai bapak, teladan. Sebagai sahabat, teladan. Ya. Sebagai apa saja teladan. Apalagi bicara akhlak, jangan tanya. Akhlak luar biasa. Sebagai majikan, teladan. Saya kadang baca sirah Nabi, subhanallah. Nabi SAW, bayangkan, menjenguk pembantunya Yahudi. Karena khadimah di Nabi SAW. Seorang anak muda Yahudi pernah kerja sama Nabi, kemudian sudah tidak kerja. Kemudian Nabi dengar dia sakit. Bayangkan, Nabi kepala negara waktu itu datang menengok dia, menjenguk dia. Nabi tidak lupa, meskipun dia Yahudi, orang ini pernah kerja sama Nabi SAW. Nabi datang. Apa ada kepala negara jenguk pembantunya? Ya. Dilakukan oleh Nabi SAW. Saya selalu renungkan tentang bagaimana adab Nabi SAW. Selalu saya sampaikan kisah ini. Tapi ini sebagai barometer bagaimana luar biasanya Nabi SAW. Kata, disifatkan tentang Nabi SAW. Karena Nabi SAW lam ya'id ta'aman qad. Ma'aban Nabi SAW ta'aman qad. Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali. Sama sekali enggak pernah mencela. Ini syahahu akalahu. Ya. Wa in kariyahu tarakahu. Kalau Nabi suka Nabi makan, kalau enggak suka Nabi tidak pernah komentar. Kata para syurahul hadis, para ulama yang mensyarah hadis ini, Nabi tidak pernah mengatakan terlalu asin, terlalu manis, enggak pernah. Nabi enggak pernah komentar, enggak suka Nabi taruh. Tidak pernah mencela makanan, tidak pernah komentar terhadap makanan. Sampai Nabi SAW waktu disuruh komentar, Nabi pun komentarnya yang benar. Waktu Nabi SAW makan dhab sama Khalid bin Walid, dihidangkan dhab, sudah dipotong, sudah dimasak. Nabi tidak tahu itu daging dhab. Kemudian waktu makan ada yang kasih tahu istrinya, ya Rasulullah itu daging dhab. Maka Nabi tidak makan. Nabi duduk saja menemani Khalid bin Walid, tidak makan, tidak komentar. Dia tidak bilang, waduh saya ini Nabi kok dikasih daging kadal ya. Enggak ada ayam kayak kambing, kayak sapi, kayak masa kadal dikasih sama saya. Apa enggak tahu saya enggak suka makan kayak begini. Nabi diam aja, subhanallah ya. Diam aja. Sementara Khalid bin Walid makan dengan lahapnya. Nabi diam aja. Khalid bin Walid heran lihat Nabi kok enggak makan. Khalid berkata, ya Rasulullah, aharamun hu? Ini haram kayak Rasulullah, Anda kok tidak makan? Nah, Khalid bin Walid sudah makan. Sekarang Khalid bin Walid minta Nabi untuk komentar. Kenapa Anda tidak makan? Coba. Nabi memilih komentar yang sangat indah yang tidak mencela makanan. Kata Nabi SAW, lam yakun bi ardi qaumi
fa ajiduni a'afuhu. Ini makanan tidak ada di negeriku, makanya aku tidak biasa makan seperti ini. Bayangkan. Dia tidak bilang ini kadal, ini apa. Saya ini Nabi loh, masa dikasih kadal. Subhanallah, Nabi mengatakan, tidak komentar. Lam yakun bi ardi qaumi. Ini tidak ada di kampungku. Seorang kalau dikasih tempe dia enggak suka, ini tidak ada di kampungku. Memang kampungmu di mana? Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Coba antum renungkan ini saja, tidak pernah mencela makanan. Kalau kita tidak mencela makanan seminggu mungkin kita masih kuat. Tapi kalau sebulan enggak pernah mencela makanan sama sekali, setahun enggak pernah mencela makanan sama sekali, seumur hidup enggak pernah mencela makanan, siapa yang kuat? Antum enggak pernah mencela makanan? Enggak pernah komentari makanan? Ya. Kalau masuk restoran sudah beli kemudian enggak enak, sudah jangan tanya. Udah lama lagi, mahal lagi, wow, Masya Allah. Jangankan yang beli, yang gratisan pun dikomentari. Dikasih gratis, aduh kurang enak, tapi habis. Jadi ikhwan ya, antum renungkan ini saja, berat ya. Saya juga termasuk komentator makanan. Susah kita nggak komentar ya. Saya di antara orang yang saya tidak pernah lihat dia komentar makanan, di antaranya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Selama perjalanan makan dengan berbagai macam model, mau kangkung, mau apa kek, dia nggak pernah komentar nggak enak, nggak pernah. Kalau saya nggak kuat begitu. Jadi para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini saja kita renungkan, ini mukjizat. Gak mungkin ada orang bisa seperti ini, tidak komentar makanan. Kita kok istri kita masak kita komentari ya. Kemana-mana kita komentar. Siapa yang bisa begini tidak komentar sama sekali? Tidak mungkin kecuali dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Anas bin Malik berkata, "Laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sinin wa 10 sinin." Aku telah menjadi pembantu Nabi selama 9 tahun atau 10 tahun. Nabi tidak pernah berkata, "Halla fa'alta hadza? Halla tarakta hadza?" Nabi tidak pernah berkata kepada Anas, "Wahai Anas, kenapa kau tidak begini? Kenapa kau kerjakan begini?" Tidak pernah Nabi berkata demikian. Berarti apa? Kalau Anas salah, namanya pembantu pasti salah. Nabi memperbaikinya dengan cara yang lain, tidak harus dengan mencela. Siapa ada majikan 9 tahun, 10 tahun tidak pernah mencela pembantunya, pegawainya? Siapa majikan tersebut? Ini mukjizat. Ya. Dari sejak pertama kali Anas kenal Nabi sampai Nabi meninggal dunia, Nabi tidak pernah protes kepada Anas bin Malik. Tidak pernah protes terhadap pegawainya, tidak pernah protes terhadap pembantunya. Ini akhlak ajaib ya ikhwan. Tidak mungkin keluar kecuali dari seorang yang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan dalam akhlak. Bagaimana kisah Anas bin Malik bercerita tentang Nabi satu hari berjalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui menahan Nabi SAW, menarik Nabi lagi berjalan, ditarik selendang Nabi sehingga terlihat bekas di leher Nabi SAW karena tarikannya keras. Lagi jalan, berhenti tiba-tiba. Setelah itu apa dia berkata? "Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi indak." Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang ada padamu kepadaku. Bayangkan ini kasar, panggil nama lagi. "Ya Muhammad." Kalau ada orang, Firanda, wah. Enggak sopan nih kalau bahasa kita. Panggil sebut nama langsung, "Ya Muhammad." Tarik berhenti. "Itu harta yang ada padamu berikan padaku. Itu harta milik Allah, cuma dititipkan sama kamu." Coba antum ketemu orang kaya, antum tegur dia, sebut namanya misalnya siapa? Pak Ijo, ente kaya semua ini, itu titipan Allah semuanya sama kamu. Terus emang kenapa? Kasihkan ke saya. Ya memang titipan Allah, tapi saya cari setengah mati. Jadi, tapi Nabi SAW, faltafata ilaihi, fadhahika Nabi SAW. Nabi tidak marah, Nabi langsung lihat dia, Nabi langsung tersenyum. Kata Nabi SAW, "A'tu, berikanlah kepada dia." Subhanallah. Siapa yang bisa seperti ini?
langsung bisa memaafkan. Tidak mungkin kita bisa langsung memaafkan. Antum naik mobil, kemudian ada yang senggol mobil antum peot, antum bisa langsung, tidak apa-apa. Bisa? Nggak bisa. Kecuali saya. Saya sering cerita, saya naik mobil, tahu-tahu ada mobil besar, saya naik mobil Cresida tahun 89, sedan kecil. Ditabrak sama mobil besar kayak mobil GMC. Tabrak peot mobil saya. Saya buka kaca mau saya omelin orang tersebut, ternyata dosen saya. Saya bilang, oh Syekh, enggak apa-apa. Saya pemaaf. Jadi, ya akhi subhanallah, kita kalau mempelajari sirah Nabi, bukan Nabi bisa seperti itu, luar biasa. Ini bukti bahwasanya beliau adalah apa? Utusan Allah Subhanahu wa taala. Tadi di antara keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sirahnya lengkap, kemudian otentiknya, validnya bisa dipertanggungjawabkan, kemudian seluruh aspek kehidupan Nabi adalah teladan. Ya. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ada uswah hasanah, teladan yang baik bagi kalian. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Barang siapa yang berharap Allah dan hari akhirat, pelajari itu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teladanilah bagaimana sikap-sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa urgensinya kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak urgensinya atau ahamiyah pentingnya kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sirah Nabi ya adalah bagian daripada agama. Tidak mungkin seorang bisa memahami Al-Qur'an dengan baik kecuali dia mempelajari sirah Nabi. Karena dalam Al-Qur'an terjadi banyak peristiwa-peristiwa Allah ringkaskan dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Allah ringkaskan kisah perang Badar dalam surat Al-Anfal. Allah ringkaskan kisah perang Uhud dalam surat Ali Imran. Allah ringkaskan kisah perang Ahzab dalam surat Al-Ahzab. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat tersebut, kita enggak baca sirah, kita enggak ngerti, tidak bisa dalam tentang makna dari ayat-ayat tersebut. Seperti contoh dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, udzkuru ni'matallahi 'alaikum, idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha, wa kana Allah bima ta'maluna basira. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida." Kata Allah, wahai orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian tatkala kalian diserang oleh tentara-tentara pasukan-pasukan. Perang Ahzab. Waktu Nabi mungkin pasukannya cuma 2.000, sementara musuh 10.000 mengepung kota Madinah. Jumlah yang sangat tidak berimbang. Ya. Kata Allah, "Fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha." Maka kami pun mengirim angin untuk memporak-porandakan mereka, dan kami kirim pasukan yang kalian tidak lihat, itu para malaikat untuk melawan mereka. Allah mengatakan, "Idz ja'ukum min fawqikum," tatkala tentara tersebut datang dari atas kalian. "Wa min asfala minkum," dan dari dalam kalian juga ada orang-orang Yahudi yang berkhianat. "Wa idz zaghatil qulubu wa zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir," tatkala kalian tidak bisa memandang dengan stabil, tatkala ketakutan luar biasa sampai seakan-akan hati kalian sampai di kerongkongan. Tatkala itu kalian diuji dengan ujian yang sangat berat. Ini kalau kita tidak baca tentang sirah perang Ahzab, kok sampai Allah sifatkan wa balagatil qulubul hanajir, sampai jantung kalian naik ke atas kerongkongan, ketakutan yang luar biasa. Jadi kalau kita sederhana kita lihat perang Ahzab, ternyata benar Nabi di waktu itu musim kelaparan, musim kekurangan makanan, musim dingin, datang musuh 10.000 pasukan dengan persenjataan lengkap mengepung kota Madinah. Dari dalam ada sekitar 700.000 orang Yahudi, ya, dari Bani Quraidah yang berkhianat. Dari atas, dari dalam, dari luar, dari dalam siap menyerang. Ini bahaya, benar-benar bisa menghabisi para sahabat tatkala itu. Nah, kita hanya baru bisa memahami dengan baik kalau kita pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, sirah Nabi merupakan bagian dari agama. Karena dalam Al-Quran banyak ayat-ayat berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian tadi sudah kita singgung juga, di antara urgensinya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala
menyuruh kita untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu ada uswah hasanah, teladan yang baik bagi kalian. Nah, bagaimana kita bisa meneladani Nabi kalau kita tidak belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita ingin tahu bagaimana Nabi menghadapi problematika keluarganya misalnya, bagaimana menghadapi kehidupan kenegaraannya, bagaimana persahabatannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana ininya, bagaimana anunya. Kita ingin meneladani Nabi. Tidak ada cara lain kita pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tahu bagaimana Nabi menghadapi ya sisi-sisi kehidupannya. Tidak sempurna kita bisa menjalankan ayat ini menjadikan Nabi sebagai teladan kecuali kita mempelajari sirah Nabi dengan sebaik-baiknya. Kemudian di antara urgensinya mempelajari sirah Nabi karena kita diwajibkan untuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diwajibkan untuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Kata Nabi, tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada bapak dan ibunya, dan daripada seluruh manusia. Bahkan Nabi berkata kepada Umar, waktu Umar berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Umar berkata, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri." Artinya aku lebih cinta diriku daripada Anda ya Rasul. Ini namanya cinta tabi'i. Secara tabiat manusia lebih cinta kepada dirinya daripada orang lain. Kata Umar, "Saya itu cinta kepada Anda lebih dari segalanya, kecuali kepada diri saya lebih cinta." Kata Nabi SAW, "La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika hatta min nafsik." Belum wahai Umar, imanmu belum sempurna sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Kata Umar, "Al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya hatta min nafsi." Kata Umar, "Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segalanya, bahkan lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Nah, kita dituntut untuk bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan kecintaan biasa. Kita cinta sama orang-orang baik, kita senang sama orang baik, kita sayang sama kakak, sama adik kita. Nabi mengharuskan cinta yang lebih daripada itu. Itu kecintaan yang melebihi cinta kepada ayah, kepada ibu, kepada anak, kepada seluruh manusia, kepada diri sendiri. Tidak mungkin kita mewujudkan cinta tersebut kecuali kita benar-benar mengenal siapa Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan pepatah orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang, itu benar. Bagaimana kita bisa menyayangi dia kalau kita tidak kenal siapa sosok orang ini? Dan tidak mungkin kita bisa mengenal sosok Nabi dengan baik kecuali kita pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin dan hadirat yang mati Subhanahu wa taala. Di antara sebab kita mencintai seorang, di antaranya dua sebab utama membuat kita cinta sama orang tersebut. Yang pertama, orang tersebut memang akhlaknya sangat mulia. Yang kedua, orang tersebut punya jasa sama kita, buat kita sayang sama dia. Yang pertama, karena memang dia orangnya, kita bisa suka orang ini Masya Allah, gagah orangnya, pemberani, meskipun kita tidak kenal dia. Kita cinta sama dia, senang sama dia. Kenapa? Karena dia punya keistimewaan. Dia punya kelebihan, dia gagah, dia pemberani, orangnya pintar misalnya, orangnya soleh. Nah, kita cinta sama orang itu. Sebab kedua, kenapa kita cinta sama dia? Karena dia suka menolong kita misalnya. Ya, secara sederhana, nanti kalau punya teman, si A dan si B. Nanti punya teman dua ini, si A dan si B. Si A sering ajak ente jalan-jalan, tapi kalau makan bakso makan bayar sendiri-sendiri. Kalau si B ngajak ente kemana-mana ente dibayarkan. Ente lebih cinta sama siapa? Si A atau si B? Pastilah sama si B. Kalau diajak jalan-jalan sudah pikir suruh bayar sendiri. Wajar. Kenapa? Dia punya jasa sama kita. Kenapa kita diwajibkan cinta kepada orang tua? Karena memang jasa mereka begitu besar kepada kita. Makanya kalau kita kurang sayang sama orang tua, ingat jasa-jasa orang tua. Akan menimbulkan rasa sayang kita kepada orang tua. Ingat bagaimana kita waktu kecil, bagaimana
Kalau kita merepotkan ibu tatkala kita dalam kandungan, ya. Bagaimana kita menyusahkannya, bagaimana kita membuat dia nangis waktu kita masih kecil. Ya, bagaimana setengah mati mereka bekerja ayah dan ibu untuk kita. Tatkala kita ingat jasa-jasa orang tua, kita ingat jasa tersebut hadir dalam hati kita, kita akan cinta kepada orang tua. Makanya Nabi SAW berkata, tahadu tahabu. Hendaknya kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Kenapa? Karena ada jasa kita dapatkan. Orang berikan kita sesuatu, kita suka sama orang tersebut. Kenapa? Dia kasih sesuatu jasa pada kita. Ya. Kenapa kita sayang sama istri kita? Kalau kita ingat istri kita luar biasa pengorbanannya, mengandung anak-anak kita, mengurus anak-anak kita dengan begitu sabarnya. Kemudian bagaimana melayani kita dengan susah payah. Kita ingat itu semua, kita sayang sama istri kita. Betapa besar jasanya istri kepada kita. Itu akan buat kita sayang sama istri. Istri pun demikian, ingat suaminya, bagaimana setengah mati, kerja, diomelin sama orang, dibawa terik matahari, pergi pagi pulang sore, ya, pulang dalam kondisi berpeluh dengan keringat, dengan bau tubuh yang luar biasa, semuanya demi dia. Maka dia akan sayang kepada suaminya. Maka inilah dua hal yang membuat pada alam semesta sampai kepada kita. Dan kalau kita ikuti risalah Nabi SAW, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Jasa apa yang lebih besar daripada ini? Anda kalau ikut ajaran Nabi, Anda akan masuk dalam surga di puncak kenikmatan abadi selama-lamanya. Dari situ kata para ulama, jasa Muhammad SAW terhadap umatnya lebih daripada jasa orang tua kepada anaknya, kepada kita. Itulah sebabnya kenapa kita harus lebih cinta kepada Nabi daripada kedua orang tua kita. Daripada diri kita sendiri. Nah itu tidak mungkin Anda wujudkan dalam hati. Kecuali Anda pelajari apa? Sirah Nabi Muhammad SAW. Anda tahu bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Ya, tatkala mendakwakan Islam agar sampai ke seluruh penjuru dunia. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi muqaddimah ya. Tentang pentingnya belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan muqaddimah berikutnya ya. Karena sirah Nabi mulai sejak dia lahir. Karena Nabi belum lahir. Dalam kisah ini Nabi belum lahir. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Arab. Allah memilih Nabi terakhir dari bangsa Arab. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab ya. Yang jelas Allah mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana dia meletakkan risalahnya. Allah memilih bangsa Arab, di jazirah Arab muncul seorang nabi akhir zaman. Penutup para anbiya. Khatamul anbiya wal mursalin. Khairul anbiya, ya, sebaik-baik nabi, orang terbaik di alam semesta. Ustaz, kenapa tidak ada nabi dari Pekanbaru? Itu Allah tidak pilih Pekanbaru, itu urusan Allah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana Allah meletakkan kenabian tersebut. Risalah tersebut diberikan kepada siapa? Allah lebih tahu. Asalnya kita terima saja, tidak usah kita banyak tanya. Tetapi para ulama menyebutkan sebagian hikmah. Kenapa Jazirah Arab dipilih? Kita akan sebutkan beberapa hikmah. Kenapa Jazirah Arab dipilih sebagai tempat munculnya Nabi terakhir? Di antaranya disebutkan ya, bahwasanya Jazirah Arab adalah jazirah yang sangat gersang dan kata yang isinya bebatuan dan padang pasir.
Dan kata al-Arab, maknanya secara bahasa Arab mengarah kepada makna tandus, gersang, dan bebatuan. Meskipun Jazirah Arab diliputi oleh negara-negara adidaya, ada Romawi, ada Persia, ya. Namun Allah memilih Jazirah Arab. Kenapa? Karena Jazirah Arab lepas dari kekuasaan mereka. Lepas dari kekuasaan mereka. Sehingga waktu Nabi diutus ke Jazirah Arab adalah suatu negeri yang merdeka. Tidak dijajah oleh negara adidaya yang lain. Dan ini mempermudah Nabi untuk apa? Berdakwah. Ya. Kita lihat dakwahnya Nabi Isa di bawah kekuasaan Romawi susah. Kenapa Romawi dan Persia tidak menguasai Arab? Ngapain juga menguasai Arab? Mau sampai ke Jazirah Arab harus berjalan mungkin ribuan kilometer, isinya pasir dan batu. Sampai di dalam cuma dapat batu juga. Terus apa faedahnya? Zaman tersebut belum ada namanya minyak ya. Sehingga mereka melihat secara kasat mata, namanya negara kaya, negara yang subur, yang banyak tumbuhan, itu yang diincar. Adapun Arab, apa yang mau diincar di situ? Sehingga negara Persia, negara Romawi tidak tertarik untuk menguasai apa? Arab. Maka ini cocok untuk diutus Nabi SAW di suatu negara yang terlepas dari kekuasaan negara-negara adidaya, tidak dijajah. Yang kedua, kenapa dipilih Jazirah Arab? Tatkala itu Jazirah Arab tidak ada satu agama yang menyatukan mereka. Di Jazirah Arab ada sebagian orang Nasrani, ada sebagian Yahudi, ada menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah berhala, ya. Agama yang terpencar-pencar. Kalaupun mereka menyembah berhala, berhalanya tidak cuma satu, berbagai macam model berhala, sehingga hati mereka terpencar-pencar. Tidak ada kekuatan akidah yang menyatukan mereka. Dan ini memudahkan Nabi untuk berdakwah. Seandainya Nabi diutus kepada suatu kaum yang akidah mereka kuat, satu berat bagi Nabi SAW. Mereka tercerai-berai dari sisi jasad dan dari sisi hati. Dari sisi jasad mereka dibangun di atas nizam atau aturan kabilah-kabilah. Masing-masing kabilah punya kekuatan sendiri-sendiri. Sehingga sering terjadi perang kabilah di antara mereka, perang suku. Dari sisi hati, hati mereka tidak bersatu. Karena berbagai macam agama tersebar tatkala itu. Kalaupun mereka sama-sama musyrik, berhalanya beda-beda. Ya. Ente punya berhala apa? Saya punya berhala ini. Tuhan ente siapa? Tuhan saya ini. Jadi masing-masing membanggakan berhalanya. Ya, dan ini memudahkan Nabi juga untuk berdakwah. Karena kalau mereka punya kekuatan akidah yang satu, sulit untuk ditembus. Kalau Nabi diutus di Persia, berhadapan dengan Majusi, semuanya Majusi, kompak, susah. Kalau Nabi diutus di Romawi, semuanya Nasrani, semuanya akan kekuatan akidah luar biasa. Ini berat. Padahal Allah ingin menjadikan Nabi-Nabi terakhir. Yang risalahnya harus tersebar. Ya, harus bisa berjalan dengan baik. Di awal maka Allah pilih Jazirah Arab. Mereka tidak punya kekuatan akidah yang menyatukan mereka. Kemudian di antara hikmah kenapa Allah pilih Jazirah Arab. Jazirah Arab meskipun begitu luas, luasnya luar biasa, bahasanya cuma satu. Bahasa Arab. Sehingga dakwah mudah tersebar di Jazirah tersebut. Karena semuanya ngomong pakai satu bahasa. Yang berbeda cuma dialek, lahjah, beda. Sampai sekarang masih beda. Kita lihat lahjahnya orang Saudi, beda dengan lahjahnya orang Mesir, beda dengan lahjahnya orang-orang Yaman, berbeda. Tapi semua mereka adalah orang apa? Orang Arab. Seandainya Nabi Muhammad SAW adalah orang Jawa, orang Sumatera protes nanti. Wah, Nabi Jawa doang ya. Dan susah tersebar. Nusantara ini enggak terlalu besar. Besar sih, besar. Tapi bahasanya sampai ratusan. Kalau Nabi berbahasa Bugis, bagaimana yang lainnya? Mau disampaikan dakwah kepada orang Jawa, susah. Enggak ngerti bahasa Bugis. Kalau Nabi Madura, repot. Yang lain juga tidak ngerti bahasa Madura. Sehingga tersendat akan tersebarnya, dakwah tersebut. Ternyata Jazirah Arab begitu luas, semuanya pakai bahasa Arab. Sehingga begitu tersebar, langsung mudah tersebar ke seantero Jazirah Arab. Dan di antara hal yang menakjubkan, kenapa Allah pilih Arab? Arab itu bahasa yang terindah. Antum tanya sama orang yang menguasai beberapa bahasa. Tanya, bahasa apa yang paling bagus? Pasti dia katakan bahasa apa? Arab.
balaghahnya luar biasa, syairnya begitu indah, luar biasa bahasa Arab. Dilantunkan, didengar aja enak, orang yang tidak ngerti bahasa Arab aja kalau dengar luar biasa enak mendengarnya, ya, ya. Dan seterusnya. Jadi ini di antara hikmahnya karena ada bahasa yang menyatukan mereka meskipun mereka dari begitu luas dari berbagai macam suku dan kabilah, bahasanya sama bahasa Arab, dan ini mudahkan Nabi untuk bisa menyampaikan Islam dengan cepat. Kemudian di antara hikmah juga kata para ulama bahwasanya orang-orang tinggal di Jazirah Arab jauh dari model hidup perkotaan. Mereka hidupnya sederhana, ya, di Badui dan semisalnya, sehingga mereka tidak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Kalau di India misalnya Nabi diutus di India, wah itu masing-masing punya filsafat inilah karena umur mereka, peradaban mereka sudah lama. Sehingga metode pemikiran sudah ya berakar di India misalnya. Ada filsafat ini, filsafat ini, filsafat ini. Susah kalau kita mendakwakan orang sudah punya syubhat full di kepalanya. Orang-orang Arab syubhatnya cuma berhala, gampang, tidak susah. Tapi kalau Nabi berhadapan dengan misalnya orang India yang memiliki filsafat, metode pemikiran yang sudah berakar, bercokol dalam dadanya dengan metode pemikiran tertentu, susah. Dan itu bukan cuma satu filsafat, berbagai macam filsafat dalam negeri tersebut misalnya. Ini susah bagi Nabi SAW. Karena Jazirah Arab mudah dakwah berkembang, di antaranya tadi mereka tidak terikat dengan pemikiran-pemikiran yang rumit, ya, sehingga Islam mudah didakwahkan. Kemudian Allah alam bisawab di antara juga Jazirah Arab waktu itu, ya, lagi tersebar berbagai macam kerusakan, perzinahan, ya, pembunuhan, membunuh anak hidup-hidup, ya, perjudian, khamar sudah jadi tradisi, ya, lagi rusak-rusaknya. Ya. Nabi diutus di tengah mereka. Kalau bisa Nabi mengarahkan mereka, ya, maka mengarahkan selain mereka lebih mudah. Mengarahkan mereka selain mereka lebih mudah. Wallahu alam bissawab. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian juga mengatakan kenapa Arab dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena dilihat dari geografis. Ini wallahu alam, ini kembali kepada para ahli geografi. Katanya kota Mekah itu adalah pusat dunia. Ditinjau dari geografi dunia, dia berada di tengah-tengah. Apakah ini benar atau hanya perkara yang nisbi? Wallahu alam bisawab. Pembahasan berikutnya, mukaddimah berikutnya adalah tentang asal muasal nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berasal dari orang Arab. Dan suku Arab dijelaskan oleh para ulama ada 3 model. Ada namanya Al-Arab Al-Ba'idah, ada namanya Al-Arab Al-Aribah, ada namanya Al-Arab Al-Musta'rabah. Yang pertama, 3 model. Yang pertama Al-Arab Al-Ba'idah, Arab yang sudah punah. Arab yang sudah punah. Dulu ada bangsa Arab namun sudah punah. Di antara bangsa Arab yang sudah punah adalah suku Ad dan suku Samud. Kaum Ad dan kaum apa? Samud. Mereka adalah Arab yang sudah punah. Oleh karenanya disebutkan para anbiya, para nabi, semuanya bukan orang Arab. Yang Arab cuma 4. Hud, kaum Ad, Saleh, kaum Samud, Syuaib dari Madian, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selainnya bukan orang Arab. Jadi Nabi Arab pertama siapa? Nabi siapa? Hud. Nabi Arab kedua siapa? Saleh. Nah, kaum Ad, kaum Samud ini sudah sirna, sudah tidak tahu, kita tidak bisa telusuri lagi nasabnya. Sehingga disebut dengan Al-Arab Al-Ba'idah, Arab yang sudah punah. Meskipun sisa-sisa kehidupan mereka masih ada. Kalau antum pergi ke Saudi Arabia, antum pergi ke kota namanya Al-Ula. Sebelah utara kota Madinah kira-kira 300 km. Saya sudah 2 kali ke sana. Antum bisa lihat bagaimana Diyar Samud. Tentang rumah-rumahnya kaum Samud. Wa tanhitunal jibala buyutan. Yang di mana mereka memahat gunung untuk dijadikan rumah-rumah. Mereka pernah hidup. Buktinya rumah-rumah mereka masih ada. Ya, antum masuk, antum melihat dalam rumah tersebut ada
dipan mereka, tempat tidur mereka, ya. Mungkin ada tempat piring-piring mereka, ya. Rumah mereka pahat. Mereka pahat gunung menjadi rumah, ya. Saya waktu ke sana lihat sini ada kumpulan rumah gunung, banyak rumah. Nanti salah satunya ada rumahnya yang ada patung kepala atau apa. Nanti sebelah gunung sana ada lagi rumah-rumah. Nanti salah satunya ada yang istimewa, salah satu rumah tersebut ada yang istimewa. Mungkin pikiran saya ini RT 1, ini RT 2, ya. Jadi mereka sudah enggak ada. Kalau kita telusuri mana keturunan kaum Samud, enggak bisa ditelusuri. Mana keturunan kaum Ad tidak bisa ditelusuri karena mereka adalah Arab al-Baidah, Arab yang sudah punah. Yang kedua namanya al-Arab al-Aribah. Arab asli murni, Arab asli murni dan sumber mereka adalah di Yaman. Mereka Arab asli murni, kabilah-kabilah Qahtan, ya. Mereka ini benar-benar Arab. Dari mereka adalah asal muasal Arab. Dan mereka sampai sekarang banyak di tanah air kita juga banyak dari Arab, dari Yaman, itulah Arab-Arab asli. Secara suku mereka adalah Arab al-Aribah, Arab yang asli. Yang ketiga namanya al-Arab al-Musta'rabah, Arab yang campur, tetapi Arabnya mendominasi sehingga mereka dianggap Arab seperti Arab asli, tapi pada dasarnya darah mereka bukan murni Arab. Namanya al-Arab al-Musta'rabah, dan inilah Arabnya Nabi Muhammad SAW. Arabnya Nabi Muhammad SAW adalah Arab yang model ketiga. Arab model yang ketiga. Kenapa? Karena Nabi SAW adalah keturunan Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Dan Ibrahim bukan orang Arab. Anaknya Ismail juga bukan orang Arab. Ibrahim bukan Nabi Arab. Kita bilang tadi Nabi Arab cuma 4. Siapa? Hud, Saleh, Shu'aib, sama Muhammad SAW. Ibrahim bukan orang Arab. Anaknya juga Ismail alaihissalam juga bukan orang Arab. Tetapi Muhammad SAW orang Arab. Kenapa? Karena Ismail menikah dengan orang Arab. Ismail alaihissalam menikah dengan orang Arab. Dari keturunannya muncullah Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan Arab campuran tetapi sudah mendominasi sehingga seakan-akan Arab yang asli. Nah, bagaimana kisah Ismail nenek moyang Nabi SAW sehingga kemudian menikah dengan orang Arab sampai lahir dari Rasulullah SAW? Ini akan kita ceritakan sekarang, ya. Ininya Nabi Ibrahim alaihissalam pertama tinggal adalah di Irak, ya. Kemudian beliau berdakwah kepada kaumnya penyembah berhala, pada bapaknya. Sampai akhirnya bapaknya mengatakan, ya, saya akan merajamu. La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Wahai anakku, wahai Ibrahim, ya, berhenti kau berdakwah. Kalau kau tidak berhenti, saya akan rajam kamu dan tinggalkan aku. Diusir oleh bapaknya. Kemudian kaumnya bersatu padu. Nabi Ibrahim cuma sendirian. Semua kaumnya kafir semuanya. Tangkap dia, dibuka bajunya, dilemparkan dalam lautan api. Tapi Allah tolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal dia sendirian. Jadi tidak peduli dengan jumlah banyak orang. Kalau dia bertauhid meskipun sendirian enggak ada masalah. Bahkan Allah mengatakan inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim adalah umat padahal dia sendirian. Di antara tafsirannya karena meskipun dia sendirian sudah banyak orang bertauhid sebelum dia seperti dia dan akan datang orang bertauhid seperti beliau meskipun dia sendirian. Kemudian akhirnya dia pun pergi meninggalkan kaumnya. Maka Ibrahim alaihissalam, ya, pergi ke negeri Syam. Di sana dia menikah dengan seorang wanita bernama Sarah yang terkenal sangat cantik jelita. Tatkala sampai di negeri Syam, ternyata Nabi Ibrahim mendapati penduduknya menyembah benda-benda langit. Menyembah matahari, rembulan, bintang. Maka Nabi Ibrahim mendakwahi mereka. Oleh karena kita para ulama, Nabi Ibrahim menemukan bertemu dengan dua model orang-orang musyrik. Di Irak para penyembah berhala, benda-benda bumi, patung-patung. Di negeri Syam para penyembah benda-benda apa? Langit. Yang Allah abadikan dialog Nabi Ibrahim dengan mereka dalam surat Al-An'am. Akhirnya menikah dengan Sarah. Sarah masuk Islam dan kemudian menikah bersama dengan Ibrahim. Suatu hari
Ibrahim dan Sarah berjalan melewati negeri Mesir. Dan ini kisahnya disebut dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya. Ternyata di negeri Mesir tersebut ada raja yang terkenal suka mencari wanita cantik. Setiap ada wanita cantik lewat, maka dia rebut, rampas. Jadi raja tersebut punya intel-intel khusus cari cewek cantik. Dan Sarah cantik jelita. Lewat di negeri tersebut, maka Nabi Ibrahim berkata, wahai Sarah, kalau mereka bertanya kepadaku tentang engkau, aku akan berkata, hadhi ukhti, ini adalah saudariku. Maksudnya saudari sesama Islam. Karena tidak ada yang beriman di negeri ini kecuali saya dan kamu. Engkau saudariku sesama Islam. Kenapa kata para ulama, kalau Ibrahim mengatakan ini istriku, dia dibunuh. Istrinya dirampas. Kalau Ibrahim mengatakan ini adikku, maka dia dimuliakan. Paham? Paham tidak? Ini strategi. Ini disebut dengan tauriyah. Berkata yang benar, namun dipahami oleh yang mendengarkan. Ya, kalau seorang bilang ini ukhti, ya orang paham ini adik. Ternyata maksudnya saudari sesama Islam. Kenapa? Karena Ibrahim tahu ini raja zalim. Ya. Dan benar. Akhirnya waktu Nabi Ibrahim melewat Mesir bersama istrinya Sarah, maka datanglah para intel, lapor raja. Ada perempuan cantik banget, tidak pantas kecuali untuk kamu. Masya Allah. Raja mata keranjang. Percuma jadi raja. Dia ingin nikmati dunia sepuas-puasnya. Siapa perempuan dia embat ya. Akhirnya ditanyalah kepada Ibrahim, siapa perempuan ini? Kata Ibrahim, hadi ukhti, ini saudariku. Kata Ibrahim kepada istrinya, fala tukadzibini, jangan kau dustakan aku, udah diam aja. Jangan bilang kau istriku. Ya. Akhirnya diambillah, Ibrahim tidak diganggu karena kakaknya kan, dipahami itu kakaknya, padahal bukan. Kalau suaminya dibunuh, diambillah Sarah dibawa kepada sang raja. Sang raja melihat Sarah begitu cantik jelita, dia tidak kuasa menahan hasratnya. Begitu dia ingin mendekati Sarah, Sarah berdoa, tiba-tiba kedua tangannya terbelenggu. Bayangkan, Sarah ini wanita soleha. Ya. Kedua tangan raja terbelenggu, tidak bisa bergerak. Maka raja berkata, wahai Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu agar melepaskan belenggu kedua tanganku, aku tidak akan mengganggu engkau lagi. Sarah berdoa, ya Allah, bukakan belenggu tangan raja ini. Akhirnya begitu terbuka, sang raja menyelisih janji. Dia berhasrat, dia ingin menerjam lagi Sarah kedua kali. Ya. Karena di depan dia ada wanita yang sangat cantik jelita. Akhirnya begitu dia menerjang lagi kedua kali, ternyata tangannya terbelenggu lebih keras daripada sebelumnya. Masya Allah. Sarah super wali. Bayangkan Allah langsung jaga Sarah tatkala itu. Terbelenggulah tangan sang raja. Lebih berat daripada sebelumnya. Akhirnya raja bilang, ya Sarah, sudahlah. Minta pada Tuhanmu, buka saya tobat, saya enggak akan lagi mengganggumu. Sarah juga husnudzon. Dia berdoa, ya Allah, bukalah belenggu kedua tangannya. Begitu terbelenggu, dia ingin menerkam ketiga kali. Karena tidak kuasa melihat cantiknya Sarah. Ya, yang sangat luar biasa. Begitu dia ingin mendekati Sarah ketiga kali, tiba-tiba tangannya terbelenggu lebih keras daripada pertama dan kedua. Dia bilang, ya Sarah, sudah tobat ini enggak lagi. Minta kepada Tuhanmu agar membuka belengguku. Akhirnya Sarah berdoa, dibukalah belenggu kedua tangan sang raja. Raja pun marah kepada anak buahnya. Sungguhnya kalian tidak mendatangkan kepadaku seorang manusia, tapi kalian datang kepadaku, wah ini setan perempuan. Ini apa, nggak bisa diapa-apain. Akhirnya Sarah dibebaskan. Fa'akhdamaha Hajar. Kata Nabi SAW, akhirnya raja ini memberi hadiah kepada Sarah sebagai bentuk penghormatan. Dia juga kagum melihat Sarah, ini wanita luar biasa, tidak bisa disentuh, doanya langsung dikabulkan. Mungkin dari sisi itu dia kagum sama Sarah. Akhirnya dia kasih hadiah kepada Sarah, diberikanlah pembantu namanya Hajar. Hajar. Ya. Allah mengatakan seperti itu oleh Ibnu Hajar, bahwa Hajar itu bukanlah budak, tapi dia dulu anak dari Kenapa? Ada apa? Enggak. Hajar disebutkan bahwasanya dia bukanlah budak, tapi dia adalah
anak dari seorang raja atau seorang pembesar yang kemudian masuk dalam pertempuran, akhirnya kalah, akhirnya direbut. Karena sebagian agama lain mengatakan, menghina Hajar dengan mengatakan Hajar itu budak. Muhammad keturunan siapa? Budak. Kita bilang bantahannya, pertama, ya, Hajar bukanlah budak. Yang kedua, kalaupun dia budak, toh anak-anaknya ada merdeka. Dan Muhammad adalah orang yang apa? Merdeka. Ismail adalah seorang yang merdeka. Bukan berarti kalau keturunan budak berarti terhina. Tidak. Betapa banyak orang budak lebih mulia di sisi Allah daripada yang bukan budak. Tetapi yang benar Hajar bukan, asalnya bukan seorang budak. Intinya, kemudian fa'akhdama Hajar. Sarah pulang bawa perempuan lain. Namanya siapa? Hajar. Akhirnya keluarga tadinya cuma 2 orang, Ibrahim dan Sarah, sekarang menjadi 3 orang. Ibrahim, Sarah sama siapa? Hajar. Kemudian pergilah mereka dan Ibrahim sudah lama nikah dengan Sarah, tidak punya anak. Puluhan tahun menikah dengan Sarah tidak punya anak. Akhirnya Sarah kasihan lihat suaminya, maka dia pun menghadiahkan Hajar kepada suaminya agar dinikahi supaya punya anak. Ini istri yang soleha seperti itu ya. Akhirnya Ibrahim menikah dengan Hajar. Belum ada keributan, belum ada cekcok rumah tangga. Sama-sama belum punya anak. Begitu Hajar mengandung dan punya anak Ismail, Sarah cemburu. Kenapa ada yang dimiliki oleh Hajar yang tidak dimiliki oleh apa? Sarah. Makanya kalau antum poligami, kalau ya, antum punya istri 2 ya, maka jangan ceritakan kepada istri kedua tentang istri pertama, enggak usah. Kalau antum datang ke istri pertama, jangan cerita tentang istri kedua. Sudah masing-masing saja. Jadikan masing-masing adalah istri yang paling dicintai. Enggak usah banding-bandingkan. Jangan cerita istri pertama saya begini atau istri kedua saya begini. Pasti kecemburuan, nanti tidak bisa menahan kecemburuannya. Itu trik sebenarnya ya. Tidak bisa saya lakukan. Hanya sekedar ilmu saja. Karena wanita cemburunya luar biasa. Sarah akhirnya cemburu dan Sarah bersumpah ingin menyakiti Hajar. Bersumpah ingin menyakiti Hajar. Maka Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk membawa lari Hajar. Ibnu Hajar waktu mengomentari kisah ini dia mengatakan, Ibrahim tidak marah kepada Sarah. Ya. Padahal Sarah salah. Sarah yang ingin menzalimi siapa? Hajar. Karena ini perbuatan Sarah di luar daripada sikap yang biasanya. Wanita kalau sudah cemburu, ya, tertutup sebagian akalnya. Sehingga dia bertindak dengan tindakan-tindakan yang keliru. Saatnya seorang suami mengerti akan kondisi ini. Seperti kita ceritakan tentang kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Waktu Nabi lagi di rumah Aisyah, tahu-tahu ada istri yang lain mengirim makanan. Dan itu menyalahi kode etik poligami. Datang makanan dari rumah yang lain. Aisyah cemburu, dipukullah tangan pembantu tersebut, piringnya pecah. Dan Nabi tidak marah, Nabi kumpulkan makanan tersebut, bahkan Nabi memberi uzur kepada Aisyah, kata Nabi di hadapan para sahabat, gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu. Nabi bisa mengatasi kondisi. Istri Aisyah istri pertamanya setelah Khadijah meninggal dunia, maka istri pertama yang dinikahi oleh Nabi siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Baru kemudian Saudah, baru kemudian yang lain-lainnya sampai 9 orang. Tetapi Nabi ya tidak menyala-nyalakan Aisyah, tidak marah-marah. Demikian juga Ibrahim. Waktu Sarah marah kepada Hajar, Ibrahim tidak marah kepada Sarah. Jalani biasa. Dia tahu ini Sarah, ini bukan wanita sembarang, Sarah wanita soleha. Bayangkan semua orang kafir, Sarah beriman. Luar biasa Sarah. Bayangkan dia ingin dekati oleh raja yang zalim, Allah bela dia. Bayangkan dia berdoa langsung dikabulkan. Soleh atau tidak? Soleha luar biasa. Kita kadang berdoa sampai jungkir balik, belum tentu dikabulkan, belum terkabulkan. Ini Sarah luar biasa. Tidak diragukan akan kesolehannya. Tetapi tatkala muncul kecemburuan, dia tidak bisa mengontrol dirinya, dia ingin melukai siapa? Hajar. Palingan para hadirin, terutama Anda praktisi poligami, ya.
Anda segelintir kecil entah ada atau tidak ya. Kalau istri pertama ngamuk-ngamuk ya wajar lah. Ya malah perempuan kemudian nikah kedua kemudian Abi nggak apa-apa, Abi nikah lagi. Saya bahagia bisa menjalankan sunnah. Apa omong kosong begitu. Ini perempuan namanya kalau sudah dipoligami ya bagaimanapun dia namanya wanita. Kalau istri Nabi saja tidak bisa terlepas daripada kecemburuan apalagi istri-istri zaman now ya. Saya pernah ngisi pengajian. Ngisi pengajian satu kota. Subhanallah, waktu itu yang hadir di antaranya seorang ikhwan, istrinya dua. Bareng-bareng satu mobil, makan bareng. Masya Allah, saya ketemu di restoran mereka makan bareng. Senyum-senyum di antara mereka. Tapi kemudian suaminya kasih surat dari istri pertamanya buat saya. Saya terima surat tersebut. Waktu itu saya ceramah, saya sempat singgung tentang poligami. Ya seperti beginilah, saya canda-canda sedikit lah. Ya. Akhirnya dalam surat tersebut dia mengatakan, ya Ustadz, ya, saya istri pertama intinya gitulah. Sungguh berat menjalani kehidupan ini. Meskipun tampaknya orang lihat mereka ketawa ketiwi. Bayangkan. Apalagi yang tampaknya cakar-cakaran. Ini yang tampaknya saja ketawa ketiwi, itu dia ternyata berusaha menjalankan sunnah dengan beratnya. Ya. Makanya mau saya, kalau seorang menikah kemudian istri kedua, istri pertamanya ngomel-ngomel ya wajar. Wajarlah. Maka sebagian orang, kamu tuh sudah ngaji lama tidak bisa terima ini, tidak bisa diterima. Ini takdir tahu enggak? Kasihan istrinya digitu-gituin. Ente berarti belum siap jadi praktisi poligami. Kalau antum masuk dalam bab yang berat ini, antum harus punya ilmu dan kesabaran tingkat tinggi untuk bisa mengelola dua istri. Ya. Tidak gampang ya. Tidak gampang. Tadi kan saya bilang, tidak semua syariat poligami adalah syariat yang sangat mulia, namun tidak semua orang bisa menjalaninya. Maksud saya, Ibrahim tidak marah kepada Sarah, dan Nabi Muhammad tidak marah kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Ibrahim pun pergi membawa Hajar, meninggalkan Sarah, menuju ke suatu negeri yang gersang, itulah kota Mekah. Inilah asal muasal lahirnya Nabi di situ. Maka berangkatlah Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari Ibnu Abbas berkata, radhiyallahu anhuma, "Awala mattakhadha nisa'ul mintaqa min kibali Ummi Ismail." Pertama kali wanita menggunakan mintak. Mintak itu adalah kain yang diikatkan di pinggang untuk menunjukkan giat dalam bekerja. Kalau kita laki-laki mensisihkan lengan baju, kalau kita mau kerja, mereka ikat rok mereka dengan apa? Ikatan. Yang pertama kali menggunakan demikian namanya Hajar. Buat apa? Ittakhadhat mintaqan litu'affiya atharaha ala Sarah. Dia menggunakan tali yang panjang ada ekornya untuk menutupi bekas langkah kakinya karena dia dikejar oleh siapa? Sarah. Bayangkan Sarah sampai kejar-kejar dia. Ya, supaya menghilangkan jejaknya. Sebagian ulama mengatakan Hajar waktu dimarah oleh Sarah, dia sengaja pakai baju pembantu. Seakan-akan dia berkata, "Wahai Sarah, saya memang istri suamimu, tapi saya ini pembantumu. Tidak pantas kau bersaing dengan saya." Ya, artinya saya itu bukan siapa-siapa. Ya. Tidak usah marah sama saya. Sehingga dia ingin mencari keridhaan Sarah, supaya Sarah tidak marah sama dia, maka dia menggunakan baju seakan-akan seorang pembantu, karena dia asalnya pembantu siapa? Sarah. Ya. Ini pendapat sebagian ulama. Intinya, kemudian Suma ja'a biha Ibrahim wa ibniha Ismail wa hiya turdi'u. Kemudian Ibrahim bawa lari Hajar menuju ke kota Mekah, sementara Hajar menggendong menyusui putranya Ismail. Sampai akhirnya tiba di lokasi di tempat dibangunnya Ka'bah. Setelah diletakkan disiapkan bekal, yaitu satu tempat isi korma, satu tempat isi air. Kemudian Ibrahim pun pergi meninggalkan mereka berdua. Pergi, letak, kemudian Ibrahim pergi. Maka Ibrahim tatkala pergi dikejar oleh Hajar. Kemudian dia berkata, "Ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fi insun wala syai'?" Wahai Ibrahim, kemana kau hendak pergi meninggalkan kami? Di lembah seperti ini tidak ada manusia, tidak ada satu apapun, tidak ada apa-apa. Air enggak ada, makanan enggak ada manusia, enggak ada tumbuhan, enggak ada yang lainnya. Kemana kau hendak pergi? Ibrahim tidak menjawab sama sekali. Jalan terus dia. Dan Hajar heran karena ini bukan kebiasaan Ibrahim, suaminya yang sangat lembut, sayang kepadanya. Maka
Ibrahim cuek. Kemudian Hajar mengulangi lagi. Ya, kemana engkau pergi wahai Ibrahim? Kau tinggalkan istrimu dan anakmu di sini. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Ibrahim sama sekali tidak noleh, jalan terus. Sampai Sarah sadar, Hajar sadar bahwa ini tidak mungkin suamiku begini kecuali ada wahyu yang memerintahkannya. Maka Hajar berkata, Allahu ladzi amaraka bihadza. Apakah Allah yang perintahkan engkau untuk melakukan ini? Qala na'am. Baru Ibrahim jawab, iya. Mendengar hal tersebut, kata Hajar, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan tinggalkan kita. Subhanallah, iman yang luar biasa. Tsumma raja'at, kemudian dia pulang, suaminya pergi. Tatkala Ibrahim sudah sampai dekat Saniyat, suatu tempat yang tinggi, haitsu la yarawnahu, di mana anak dari sini tidak lihat dia lagi, maka dia balik menghadap Ka'bah, lokasi Ka'bah. Kemudian mengangkat kedua tangannya, dia berdoa dengan doa yang Allah kabulkan dalam Al-Qur'an. Ya. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun, dan seterusnya. Ya Allah, doakan anak dan istrinya. Karena Ibrahim doanya jauh, baru ya, kasihan meninggalkan anak dan istrinya. Kalau dia dekat doa-doa, dia baru dekat berdoa, mungkin Hajar lari lagi peluk dia. Makanya dia jauh dulu, sudah tidak kelihatan, baru kemudian dia mendoakan anak dan istrinya, buah hatinya yang dia nantikan kelahirannya puluhan tahun, harus dia letakkan di tempat yang seperti ini. Semua karena perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hajar akhirnya ingat ya, Ibrahim meninggalkan anak istrinya di Mekah atas perintah siapa? Perintah Allah. Ya, karena ada sebagian orang, ada dulu masalah keluarga suami istri, istrinya lapor kepada saya, Ustadz, ini suami saya ninggalkan terus. Kerjanya keluar berdakwah terus Ustaz. Saya tegur, dia cuek aja Ustaz. Saya juga kan pingin rindu sama dia. Akhirnya saya tegur, saya bilang, Mas, kenapa kau tinggalkan saya terus Mas? Kata suamiku, Ustaz, kamu itu baru ditinggal beberapa hari aja, sudah begitu. Dulu Ibrahim meninggalkan Hajar 27 tahun, enggak apa-apa. Astagfirullah. Saya bilang ini salah dalil ya. Salah dalil, kalau gitu suruh suami anti sembelih anaknya. Karena Ibrahim dulu sembelih siapa? Ismail. Akhirnya waktu Sarah pulang, kemudian Sarah makan dari korma tersebut, minum dari tersebut, dia susui anaknya. Tatkala kormanya habis, airnya habis, Sarah mulai kehausan, susunya kering, anaknya pun kehausan. Mulailah Ismail ya kehausan. Kemudian yatalawwa atau qala yatalabbat, maka dia pun gelisah, kesakitan, merintih karena tidak ada air. Maka pergilah Hajar, tidak tega melihat anaknya di sampingnya nangis sambil menggeliat-geliat kesakitan. Maka dia pun pergi ke Bukit Sofa, dia cari tempat tertinggi untuk mencari pertolongan. Dia pergi ke Bukit Sofa, kemudian dia melihat ada orang atau tidak, ternyata tidak ada. Kemudian dia turun. Kemudian di antara Sofa dan Marwah ada jalan yang agak landai, maka dia pun jalan dengan cepat sesuai dengan tekstur tanah tersebut. Kemudian dia naik di atas Bukit Marwah, dia lihat ada orang atau tidak, ternyata tidak ada, namun dia tidak putus asa. Kemudian dia balik lagi ke Sofa dan terus sampai tujuh kali. Kata Rasulullah SAW, wa dzalika sa'yun nasil yaum. Itulah sebabnya kenapa kita disuruh sa'i antara Sofa dan Marwah 7 kali, karena mengingat bagaimana perjuangan ibunda Hajar yang luar biasa, tidak putus asa, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap berusaha dan tidak putus asa. Dan dia berkata, "Idzan la yudayyi'una." Kalau Allah yang suruh, Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah uji. Setengah mati tapi tidak akan mungkin Allah meninggalkan kita. Maka saya sering katakan, kalau kita diuji, kalau semua pintu tertutup, tidak ada yang bisa membantu kita, ingat bahwasanya pintu langit tidak pernah tertutup, senantiasa terbuka. Mintalah kepada Rabbul Alamin. Kalau kita sudah pupus harapan dari semua manusia, jangan pupus harapan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mengingat memang Allah akan menguji hambanya. Karena memang kita diciptakan di atas muka bumi untuk diuji. Tidak semuanya kita dapatkan dengan mudah, diuji. Agar terbukti bagaimana nampak kehinaan Anda di hadapan Rabbul Alamin. Tawakal Anda di hadapan Rabbul Alamin. Terkadang Allah menjebak seseorang dalam kondisi sulit agar nampak kehinaannya di hadapan Allah. Agar dia tahu bagaimana tawakal yang benar. Allah ajari dia, Allah jebak dia dengan cara seperti itu. Oleh karenanya seorang hendaknya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai tatkala tiba di Marwah,
Tiba-tiba Hajar mendengar suara. Kemudian Hajar mengatakan, "Sahih, diam kamu, diam, ada suara." Tsumma tasamma'at, kemudian dia mendengarkan lagi, ternyata ada suara lagi. Kemudian dia berkata kepada sumber suara tersebut, "Qad asma'ta in kana indaka giwas." Kau sudah mendengarkan kepadaku. Kalau kau ada pertolongan, tolong aku. Tiba-tiba ada malaikat Jibril datang ke tempat Ismail, ya. Kemudian dia fabahatha bi akhibihi aw qala bi janahihi, maka dia pukul dengan kakinya atau dengan sayapnya, maka keluarlah air Zam-Zam. Keluarlah air Zam-Zam. Maka Hajar waktu melihat air Zam-Zam keluar, dia takut air Zam-Zam itu keluar terus habis. Faja'alat tuhawwidhuhu, maka dia pun datang, dia bendung air Zam-Zam tersebut, dibendung. Jangan sampai meluber, akhirnya apa? Habis, ya. Maka dia pun membendung. Kemudian dia mengambil air yang sudah terbendung, dia ambil, diisi di tempat siqaiha. Dia ambil tempat airnya, dia tuangkan. Sementara air terus keluar dan dia bendung air tersebut. Rasulullah SAW waktu mengomentari kisah ini, kata Rasulullah SAW, "Yarhamullahu umma Ismail, lau tarakat Zamzam, atau lau lam tagrib minal ma' lakanat Zamzam ainun ma'inan." Kata Nabi Muhammad SAW, semoga Allah merahmati ibunya Ismail, Hajar. Seandainya dia tidak bendung itu air Zam-Zam akan menjadi mata air yang mengalir di kota Mekah. Mungkin jadi sungai, ya. Tetapi dia bendung, akhirnya cuma di situ saja, ya. Ya. Taib, akhirnya Nabi Ismail tinggal di situ bersama Hajar dalam waktu yang lama, tidak ada sumber makanan kecuali air Zam-Zam. Cuma minum air Zam-Zam sudah cukup, sehat, kenyang, cuma air Zam-Zam. Ini air Zam-Zam memang air yang barokah, ya. Makanya tatkala ada seorang sahabat yaitu Abu Dzar yang dia ingin mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bersembunyi di Masjidil Haram selama sebulan. Setelah sebulan baru ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, "Selama ini kau di mana di Masjidil Haram? Apa yang kau makan?" Kata dia, "Tidak ada kecuali air Zam-Zam." Padahal Nabi melihat perutnya ada lekukan, artinya dia gemuk gara-gara minum air Zam-Zam. Kata Nabi, "Innaha ma'un mubarakun, innaha ta'amu tu'min." Sungguhnya air Zam-Zam air yang berkah dan dia bisa menjadi makanan. Buktinya Hajar sama Ismail enggak ada makanan lain. Korma enggak ada, cuma air Zam-Zam, namun bisa bertahan dalam waktu yang lama. Sampai akhirnya tiba-tiba ada kabilah Jurhum melewati lokasi tersebut. Mereka lihat tiba-tiba di tempat tersebut, di daerah dibangun Ka'bah, ada burung berputar-putar di situ. Mereka heran, setahu kita pernah lewat tempat ini, di situ tidak ada air, kok ada burung muter-muter? Kalau burung muter-muter di situ berarti ada sumber air. Coba cek, ada yang cek, ternyata ada Hajar dan anaknya Ismail di situ jaga air Zam-Zam. Akhirnya datanglah kabilah Jurhum. Ini kabilah Jurhum dari Yaman, Yaman asli. Dari Yaman mereka berhijrah, ya, karena mungkin kekeringan di Yaman mereka berhijrah. Kemudian tiba di kota Mekah. Akhirnya mereka tinggal di situ, mereka minta izin. Ata'dhanina lana an nanzila indak? Bolehkah kami tinggal bersamamu wahai Hajar? Kata Hajar, qalat na'am, walakin la haqqa lakum fil ma'. Benar, tapi ini air punya saya. Boleh bertamu di sini, silakan ambil air, tapi ini air punya siapa? Punya saya. Kalian tidak punya hak dengan air Zam-Zam. Akhirnya mereka pun tinggal, ya. Tadinya Hajar kehausan, ternyata Allah kasih air. Tadinya Hajar mengatakan, "Ya Ibrahim, kemana kau tinggalkan kami? Tidak ada manusia sama sekali. Allah kirim manusia banyak di situ sekarang." Jadi dikabulkan doa tidak mesti harus langsung, ya. Terkadang bertahap, ada saatnya yang pas Allah kabulkan doa kita. Betapa sering kita berdoa, 2 tahun berikutnya baru dikabulkan. Terkadang kita sudah lupa berdoa, malah dikabulkan tatkala kita sudah lupakan. Jadi Allah terkadang kabulkan doa kita pada saat yang pas, yang tepat untuk dikabulkan doa. Akhirnya Nabi Ismail tinggal di situ, kemudian dia pun menjadi seorang pemuda. Tatkala menjadi seorang pemuda yang hebat, wa ta'allamal arabiyyah, dia pun belajar bahasa Arab. Tadinya dia bukan orang Arab, Hajar bukan orang Arab, Sarah bukan orang Arab, Ibrahim bukan orang Arab, anaknya Hajar Ismail juga bukan orang Arab. Namun tatkala dia tinggal bersama orang Arab, dia belajar bahasa Arab sampai bahasa Arabnya lebih bagus daripada orang Arab.
Dalam riwayat yang dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar menyebutkan riwayat Nabi bersabda, "Awwalu man fatakallahu lisanahu bil arabiyyah al-mubina Ismail." Orang yang pertama kali Allah buka lisannya untuk berbicara dengan bahasa Arab yang mantap adalah Ismail. Kata para ulama, Ismail belajar bahasa Arab, kemudian Allah ilhamkan kepada dia sehingga dia lebih mahir bahasa Arab daripada orang Arab asli. Orang yang paling top bahasa Arabnya adalah Ismail alaihissalam. Maka kemudian Ismail pun menjadi pemuda yang gagah, yang hebat, mahir bahasa Arab. Akhirnya kabilah Jurhum tahu ini anak hebat, maka dinikahkanlah dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum. Itulah percampuran Nabi Ismail dengan apa orang Arab. Setelah Nabi Ismail menikah dengan wanita Arab tersebut, Ibrahim datang tengok anaknya sesekali. Ya. Nengok anaknya, disebutkan ada sebagian riwayat Nabi Ibrahim naik buraq dari Syam menuju ke Mekah untuk nengok Ismail, nengok anaknya. Hajar sudah meninggal dunia. Hajar meninggal dunia, tinggal Ismail. Ya. Kemudian satu saat tatkala Ibrahim lagi nengok Ismail, ternyata Ismail lagi tidak di rumah. Kemudian Ibrahim bertemu dengan istrinya Ismail. Maka akhirnya Ibrahim tanya, "Mana suamimu?" Kata istrinya, "Kharaja yabtaghi lana," sedang keluar cari makanan. Ibrahim bertanya lagi, "Kaifa antum? Bagaimana kehidupan kalian?" Ya, ini boleh ya kita bilang sama perempuan, ya. Atau kita lanjut aja, kata Ibrahim, "Kaifa antum? Bagaimana kalian?" Kemudian kata wanita ini, "Nahnu bi khairin wa nahnu bi syarrin," ya. "Wa dhiqin wa syiddah." Kami dalam kondisi susah, dalam kondisi berat. Kemudian dia pun mengeluh kepada Ibrahim tentang kehidupan dia dengan Ismail. Susah. Maka Ibrahim berkata, "Jika datang suamimu, sampaikanlah salam dariku dan katakanlah kepadanya agar dia merubah galang pintunya." Tatkala Ismail datang, kemudian seakan-akan Ismail merasa ada tamu yang datang. Maka dia tanya, "Apakah tadi ada tamu?" "Iya, tadi ada seorang kakek tua. Sifatnya begini-begini. Dia tanya tentang kita, maka aku kabarkan. Dia tanya bagaimana kehidupan kita, maka aku katakan kita dalam kondisi susah dan sulit." Kata Ismail, "Apakah dia mewasiatkan kepada engkau sesuatu?" Kata istrinya, "Iya. Dia menyuruhku untuk menyampaikan salam kepadamu. Dan dia mengatakan, hendaknya kau rubah galang pintumu." Kata Ismail, "Zaka abi," itu tadi bapakku. Dan dia suruh saya untuk menceraikan engkau. "Ilhaqi bi ahlik," pulanglah ke rumah orang tuamu. Ceraikan. Ya. Antum jangan salah paham, "Ustaz, istri saya juga suka ngeluh, Ustaz." Pulang aja ke rumah orang tuanya. Ini yang mewasiatkan Ibrahim, ya. Sama seperti Umar waktu menyuruh anaknya Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya. Sehingga ada orang datang kepada Imam Ahmad, "Ya Imam Ahmad, bapak saya menyuruh saya ceraikan istri saya. Apakah saya ceraikan?" Kata Imam Ahmad, "Jangan. Bukankah Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya kemudian dijalankan perintah bapaknya?" Kata Imam Ahmad, "Kalau bapakmu seperti Umar, enggak apa-apa. Ceraikan aja. Kalau bapakmu seperti Ibrahim, ceraikan." Akhirnya diceraikanlah istrinya tersebut. Makanya ibu-ibu jangan suka ngeluh, ya. Sekarang ibu-ibu apalagi kekurangan, Masya Allah. Ini hidup dulu setengah mati, orang sabar. Lihat bagaimana istri Nabi setengah mati hidupnya. Ya. Orang datang kepada Aisyah minta makan, tidak ada. Dan Aisyah cek rumah, cuma dapat 1 butir korma. Akhirnya dia kasih korma tersebut kepada 1 butir, nggak ada apa-apa makanan yang lain. 1 butir korma dia kasihkan kepada orang yang minta-minta tersebut. Aisyah berkata, "In kunna lanarul hilal, tsummal hilal, tsummal hilal, thalatha ahillah fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sungguh kami lihat hilal muncul 2 bulan berturut-turut, tidak ada yang dimasak, bayangkan. Enggak ada api dinyalakan, enggak ada yang dimasak. Terus apa yang dimakan? Al-aswadan, korma sama air putih. Bayangkan istri Nabi begitu sabarnya. Lihatlah rumah Nabi yang begitu kecil, sampai kalau Nabi mau salat, Aisyah di depannya harus sentuh kakinya supaya kaki Aisyah dilipat supaya Nabi bisa sujud. Berarti rumahnya sangat kecil. Mungkin berapa? 3 kali 4, coba bayangkan. Ibu-ibu sekarang rumah luas. Masya Allah. Beras berkilo-kilo di rumah. Ya. Kulkas isinya macam-macam, dibuka macam-macam. Indomie 1 karton. Apalagi? Ya, makanan banyak, Masya Allah.
ATM juga ada. Apalagi masih ngeluh-ngeluh terus sama suami. Kapan mau jadi wanita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini wanita ini ngeluh-ngeluh terus, kata Ibrahim, ceraikan. Akhirnya Ismail menceraikan wanita ini, fatazawwaja minhum ukhra. Kemudian dia menikah dengan wanita lain dari kabilah Jurhum juga, kabilah Arab asli. Kemudian tidak lama kemudian Ibrahim datang lagi, tengok lagi. Kebetulan Ismail tidak di rumah. Ditanya wahai kepada istrinya, "Mana suamimu?" "Ya kharaja yabtaghi lana." Sedang keluar mencari nafkah, sedang berburu. "Bagaimana kehidupan kalian?" "Nahnu fi khair." Kami dalam kondisi baik. "Wa sa'a." Kami dalam kondisi lapang. Istri kedua ini bersyukur kepada Allah, tidak suka mengeluh. Ya. Kemudian apa makanan kalian? Intinya kemudian kata Ibrahim, kalau suamimu datang, sampaikan salam dariku dan berkata, "Tsabbit atabata babik." Suruh dia kokohkan galang pintu. Akhirnya waktu Ismail pulang, seakan-akan ada tamu. Ada tamu tadi? Iya, tadi ada seorang tua, dia puji orang tua tersebut. Terus ada wasiat enggak? Iya, dia bilang, dia sampaikan salam kepadamu wahai suamiku, dan dia katakan, tegakkan galang pintu, jangan diganti. Kata Ismail, itu tadi bapakku dan dia menyuruh aku untuk mempertahankan engkau, tidak boleh diceraikan. Kenapa? Ini istri yang soleha, ya, yang tidak suka mengeluh, yang sabar dengan kehidupan yang susah, yang mengerti kondisi apa? Suami, ya, saling memahamilah antara suami dan istri. Kemudian akhirnya, ya, dari pernikahan tersebut Ismail punya anak beranak pinak. Ya. Sampailah pada seorang namanya Qusay bin Kilab. Itulah kakek Nabi yang kesekian. Semua orang Quraisy keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Semua orang Quraisy keturunan siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Sampai bin Ismail bin Ibrahim. Ya. Dari situlah kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu Arabnya bukan Arab asli, Al-Arab Al-Aribah, tetapi namanya Al-Arab Musta'arabah. Karena Ismail bukan orang Arab, menikah dengan Arab asli dari suku Jurhum. Paham? Setelah menikah baru kemudian lahirlah keturunan mereka, di antaranya Quraisy, di antaranya Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan. Setelah itu berapa lama kemudian Ibrahim datang lagi, kali ini ketemu dengan putranya Ismail. Ismail waktu itu lagi sedang meruncingkan anak panah karena kerjaan dia berburu. Tiba-tiba dia melihat bapaknya datang, maka dia pun berdiri, maka mereka saling melepaskan rindu antara anak dan ayah. Dua orang nabi yang sangat mulia. Kemudian bapaknya berkata, "Ya Ismail, inna Allah amarani bi amrin." Wa Ismail, Allah perintahkan aku suatu perintah. "Fasna' ma amaraka rabbuka." Kata Nabi Ismail, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. "Hal tu'inuni, apa kau akan bantu aku?" Kata Ismail, "Iya, aku akan bantu engkau wahai ayahanda." "Fa inna Allah amarani an abni hahuna baitan." Allah suruh aku bangun sebuah rumah di sini, itu Ka'bah. Kemudian dia tunjukkan tempatnya. Maka akhirnya keduanya rafa'al qawaid minal bait. Akhirnya mereka bikin Ka'bah di situ bersama Ibrahim kerjasama dengan anaknya Ismail. Sungguh indah kerjasama antara ayah dan anak. Kemudian mereka bangun sambil mereka berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya Rabb kami, terimalah amalan kami. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, sambil bangun mereka terus berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Sampai orang salah mengatakan, lihatlah Ibrahim. Ya, unzur ila Ibrahim. Bana baitar rahman bi amrir rahman, thumma yakhafu alla yataqabbala minhu rahman. Lihatlah Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Ar-Rahman, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia masih khawatir Allah tidak terima amalannya. Jauh dari ujub, jauh dari kebanggaan, jauh dari sifat pede terhadap ibadahnya, Ibrahim dan Ismail berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Baik. Dari sini kita tahu bahwasanya ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi siapa? Ismail bin Ibrahim. Dari sini kita tahu bahwasanya kalau ditelusuri maka Bani Israel dengan Quraisy kembali kepada siapa? Ibrahim. Karena Ibrahim punya anak dari
Hajar, namanya Ismail. Setelah itu Sarah juga punya anak. Namanya siapa? Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak 12 orang, di antaranya Yusuf. 12 orang inilah anak Yakub. Yakub itulah namanya Israel. Makanya anak-anak Yakub yang 12 namanya Banu Israel. Anak-anaknya Israel. Seluruh Bani Israel keturunan 12 orang ini. Makanya di Bani Israel ada 12 suku. Masing-masing suku mewakili anak dari Yakub yang 12 tersebut. Ada sukunya Nabi Yusuf, ada sukunya Binyamin, ada sukunya Yahuda, dan 12 bersaudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Oleh karenanya orang Yahudi Nasrani mengatakan Ibrahim Yahudi. Nasrani berkata Ibrahim apa? Nasrani. Maka Allah bantah. Kata Allah, "Maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima." Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia adalah orang yang hanif, yang jauh dari kesyirikan menuju kepada tauhid, dan dia seorang yang muslim. Allah juga berfirman, "Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu." Kata Yahudi Nasrani berkata, "Jadilah kalian Yahudi atau Nasrani, kalian akan dapat hidayah." Kata Allah, "Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Sungguh yang agama yang benar adalah jalannya Ibrahim, nenek moyang kalian. Kalian menyimpang dari agama nenek moyang kalian. Yahudi Nasrani menyimpang dari agama nenek moyang mereka, Ibrahim alaihissalam. Hanif, beliau adalah seorang yang hanif, wa ma kana minal musyrikin, bukan termasuk orang-orang musyrik sebagaimana Yahudi maupun Nasara. Taib, sampai di sini saja kajian kita, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, ya. Nanti siang masih ada bagian yang mulazamah. Kita akan bahas tentang tauhid ar-rububiyah, ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah ketemu dalam kesempatan yang lain melanjutkan daurah sirah nabawiyah dan juga daurah apa? Kaidah fikih yang 5 tersebut. Tidak ada tanya jawab. Sampai sini saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.